Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Ya Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim. Yang saya muliakan Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan Sumeneb, pengawas SDIT, SMP IT Al-Hidayah, dan segenap pejabat yang hadir pada malam ini, teman-teman pengurus Yayasan Al-Hidayah, dan yang saya banggakan Dewan Guru, pimpinan SMP IT Al-Hidayah, wabil khusus Kepala Sekolah SMP IT Al-Hidayah Al-Ustadzah Rabi'ah Al-Adawiyah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam ini, Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita yang baru diwisuda barusan, mudah-mudahan semuanya mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keberkahan di dalam hidupnya, dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam judul atau dalam tema perpisahan kita malam ini adalah kunu khaira ummah, jadilah kalian sebaik-baik umat, sebaik-baik generasi yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di zaman kita sekarang ini. Bapak Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak banyak apa yang bisa saya sampaikan pada malam ini, mengingat memang pelaksanaan wisuda malam ini berbeda dengan wisuda-wisuda pada tahun-tahun sebelumnya. Kalau sebelumnya kita laksanakan di pagi hari, namun malam ini kita laksanakan di malam hari. Tapi insya Allah acara ini benar-benar kita bisa menyaksikannya, bisa mengikutinya dengan penuh khidmat. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dirahmati Allah taala, kita tadi sudah mendengar cita-cita anak-anak kita. Ada yang ingin jadi pengusaha. Siapa yang jadi pengusaha tadi? Ada yang ingin jadi polisi. Wah, luar biasa. Siapa tadi yang ingin jadi polisi? Wah, itu. Ada yang ingin jadi polisi. Ada yang ingin jadi ulama. Tapi siapa tadi yang ingin jadi ulama? Luar biasa semuanya. Pesan Ustadz kepada kalian semuanya, pesan guru-guru kalian semuanya, untuk kalian yang bercita-cita yang sangat hebat itu, apapun cita-cita kalian, kalian mau jadi pengusaha, kalian mau jadi polisi, kalian mau jadi ulama, atau menjadi apa saja, mau jadi guru, pesannya satu, yaitu adalah jadilah kalian orang yang baik. Jadilah kalian orang yang baik. Jadi polisi yang baik, jadi guru yang baik, jadi pengusaha yang baik, dan begitulah seterusnya. Jadi pesan saya kepada diri saya dan kepada adik-adik sekalian yang malam ini telah diwisuda bersama, dan saya mewakili semua dewan guru dari guru-guru kalian semuanya, jadilah kalian orang yang baik, karena menjadi orang penting itu, kata Ustazah Sofi, saya masih ingat Ustazah Sofi sering mengulang-ulang kata ini, menjadi orang penting itu baik, tapi menjadi orang baik itu lebih penting. Mudah-mudahan kita doakan anak-anak kita semuanya menjadi orang-orang baik insyaallah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah taala, pesan dari tema besar yang diusung oleh SMP IT pada malam ini, kunu khaira ummah, jadilah kalian sebaik-baik umat atau sebaik-baik generasi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis
yang hadis ini dianggap hasan oleh Al-Imam Al-Albani. Beliau mengatakan, inna minan nas mafatihal khair maghaliqal syarr wa inna minan nasi maghaliqal khair mafatihal syarr fatuba liman ja'alallahu mafatihal khair ala yadayhi ila akhir hadis. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya di antara manusia ini, kata Nabi SAW, ada orang yang menjadi, yang dalam hidupnya itu dia benar-benar menjadi kunci-kunci untuk membuka kebaikan dan menjadi kunci-kunci untuk menutup kejelekan. Dan di antara manusia pula, kata Rasulullah SAW, ada orang yang menjadi kunci-kunci untuk membuka kejelekan dan kunci-kunci untuk menutup kebaikan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, fatuba, beruntung, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beruntunglah orang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kunci-kunci kebaikan itu pada dua tangannya. Nah, inilah yang kita harapkan dari kita semuanya sebagai orang tua, kita semuanya sebagai pendidik, dan kita semua sebagai generasi umat ini, bagaimana kita memposisikan diri kita semuanya menjadi mafatihal khair maghaliqal syarr. Kita menjadi pembuka-pembuka kebaikan dan menjadi penutup-penutup segala kejelekan. Bapak Ibu sekalian, tentunya kita semua berharap kita menjadi kelompok manusia min ahli tuba, yang dikatakan oleh Nabi SAW orang yang beruntung. Kita semuanya ingin menjadi pada kelompok yang beruntung ini. Mereka itu adalah yang menjadi kunci kebaikan dan penutup akan segala kejelekan, dan bukan kita termasuk min wail, termasuk orang yang dikatakan celaka oleh Nabi SAW, adalah orang yang dia menjadi kunci-kunci untuk menutup kebaikan dan membuka kejelekan. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana kita ini benar-benar nantinya adik-adik sekalian nantinya betul-betul hadir di tengah-tengah masyarakat kita semuanya, menjadi kunci-kunci kebaikan dan kunci-kunci untuk menutup segala kejelekan. Tentunya guru-guru kalian sudah banyak memberikan bekal kepada kalian semuanya. Kunci-kunci kebaikan itu setiap hari diajarkan oleh guru-guru kita. Yang pertama, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai satu kunci yang paling besar, kunci kebaikan di dunia sampai di akhirat nanti, yang diajarkan oleh guru-guru kalian adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Akidah yang benar, inilah kunci kebaikan yang paling besar yang sudah ditanamkan, yang sudah diajarkan oleh guru-guru kalian. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa la ilaha illallah miftahul jannah, bahwa la ilaha illallah ini adalah kunci surga. Jadi merupakan kunci terbesar yang harus ada pada diri kita semuanya, dan kita terus perjuangkan kunci kebaikan ini adalah kunci la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah, yang kelak kita semuanya dengan orang tua kita, dengan saudara-saudara kita, dengan keluarga kita semuanya akan membuka surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini telah diajarkan kepada kalian. Kunci ini telah diberikan kepada kalian oleh orang tua kalian, oleh guru-guru kalian. Yang kedua, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, agar kita benar-benar menjadi kunci kebaikan di tengah-tengah masyarakat dan menutup segala kejelekan di tengah-tengah masyarakat. Ingatlah, yang mempunyai kuncinya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Walillahi mafatihul ghaib. Allah taala yang punya kunci. Walillahi khazainus samawati wal ardh. Allah yang punya gudang-gudang langit dan bumi. Tentunya gudang-gudang itu berkunci, adik-adik sekalian. Nah, yang mempunyai kuncinya adalah Allah. Makanya salah satu
sifatnya Allah Subhanahu wa taala adalah Allah itu bersifat Al-Fattah, yang maha membuka. Huwa khairul fatihin. Allah taala adalah sebaik-baik yang membuka segala kebaikan untuk kita, untuk kemudian kita bisa berjalan dengan benar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya doa ini adalah merupakan kunci yang kedua setelah kunci tauhid, kunci akidah yang bisa membuka surga. Doa ini menjadi sebab terbesar, saudara-saudara sekalian, adik-adik sekalian, menjadi sebab terbesar akan kesuksesan kalian, menjadi kunci-kunci kebaikan di tengah-tengah masyarakat. Berdoalah kepada Allah taala selalu. Dan saya ingin mengatakan kepada para orang tua kalian, bahwa jangan nunggu anak-anak bapak ibu untuk meminta doa bapak ibu sekalian, tapi bapak ibu sekalian harus punya inisiatif untuk mendoakan anak-anaknya. Karena berbeda, bapak ibu sekalian, berbeda doa yang diminta dengan doa yang secara langsung diberikan oleh orang tuanya kepada anak-anaknya, itu berbeda. Yang lebih mustajab doa orang tua yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti doanya Nabi untuk umatnya, itu adalah doanya orang tua yang tidak atau yang datang dari orang tua tanpa diminta oleh anak-anaknya. Jadi bapak ibu sekalian, sebelum anak-anak kita meminta doa kepada kita, kita terus mendoakan kita, dan insya Allah itu menjadi doa yang sangat mustajab. Dan doa ini adalah merupakan kunci yang sangat besar yang sudah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, kunci kebaikan, agar kita menjadi kunci kebaikan di tengah-tengah kehidupan kita. Yang ketiga tentunya adalah ilmu. Dan kalian sudah sekian lama menempuh jalan untuk menuntut ilmu ini, dan ternyata memang perjalanan untuk menuntut ilmu ini, adik-adik sekalian, sangat panjang sekali. Dan ia mempunyai sebuah tujuan yang besar. Ini yang perlu dicatat oleh orang tua kita semuanya, oleh guru-guru kita, oleh pejabat-pejabat kita, bahwa tujuan terbesar dari pendidikan ini bukan hanya kalian keluar dari SD ke SMP, dari SMP ke SMA atau MA, dan dari SMA kalian nanti kuliah, bukan itu tujuannya. Tapi tujuan yang menjadi ukuran kita semuanya adalah hatta yakhruju minadh-dhulumati ilan nur, sampai anak-anak kita ini benar-benar dia keluar dari segala kegelapan kepada cahaya Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuan terbesar dan itulah misi yang terbesar, tujuan untuk di mana Allah taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah menurunkan Al-Qur'an. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minadh-dhulumati ilan nur. Ini kitab Al-Qur'an yang kami turunkan kepada engkau wahai Nabi Muhammad. Ini adalah untuk mengeluarkan kalian semua dari segala kegelapan kepada cahaya. Jadi inilah tolak ukur keberhasilan kita. Bagaimana anak-anak kita, apakah sudah benar-benar dia keluar dari segala kegelapan menuju kepada cahaya. Salah satu tolak ukurnya, dia benar-benar kemudian hidup di tengah-tengah keluarganya, di tengah-tengah masyarakatnya, menjadi kunci-kunci kebaikan dan menutup segala kejelekan. Kemudian yang terakhir, ini adalah merupakan ikon, menjadi ikon kita, menjadi ikon besar kita. Kalau tadi kita mendengarkan drama yang disampaikan oleh adik-adik kita menggambarkan bagaimana yayasan kita, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan saya berterima kasih seperti yang disampaikan tadi oleh adik-adik kita, tim kita ini alhamdulillah dari awal dididikannya yayasan ini sampai hari ini mereka nggak ada satupun yang mencari kehidupan di yayasan ini. Saya berterima kasih. Ada Pak Gani, ada Pak Haji Agus, ada bapak-bapak kita yang sejak lama berjuang bersama kita. Ya, alhamdulillah sampai hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas jasa mereka. Ada juga ada Pak Jizen ini masya Allah, ini yang sering membakar kita ini, ya sering membakar kita, ya luar biasa.
Nah, cuma sayangnya kadang-kadang setelah terbakar kita lari kadang-kadang. Ya. Tapi tidak apa-apa, kita perlu orang-orang yang membakar seperti Pak Haji Zain ini. Dan teman-teman yang lainnya lagi yang Masya Allah yang sampai saat ini berjuang bersama kita. Dan ini insya Allah menjadi amal jariah seperti yang disampaikan oleh anak-anak kita semuanya. Nah, Bapak-Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikon terbesar dari lembaga ini, dari sekolah-sekolah, lembaga-lembaga kita adalah akhlak yang mulia. Saya dulu menuliskan suatu tulisan di masjid yang bunyinya itulah tahsabannal ilma yanfa'u wahdahu. Jangan kira ilmu itu akan bermanfaat dengan sendirinya. Malam yutawwaj rabbuhu bi khalaqi, selagi orang yang berilmu tadi tidak dihias dengan akhlak. Jadi mahkota orang yang mencari ilmu, mahkota para pelajar, mahkota kita semuanya adalah akhlak yang mulia. Tanpa akhlak yang mulia, ilmu kita tidak akan bermanfaat, ilmu kita tidak akan barokah, tidak akan menjadikan kita nantinya sebagai orang-orang yang menjadi kunci kebaikan di tengah-tengah kehidupan kita. Dan kunci-kunci yang menutup kejelekan itu ketika ilmu ini tidak bermanfaat. Gara-gara apa? Gara-gara tidak punya akhlak atau tidak diiringi dengan akhlak. Terima kasih saya sampaikan kepada semuanya, kepada guru-guru kami, kepada kepala sekolah SDIT dan segenap bapak orang tua yang sudah berjuang. Kami terus mendoakan bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan Allah Ta'ala diberikan kemudahan dalam rezekinya insya Allah, sehingga terus bisa mendidik anak-anaknya, bisa terus mengawal anak-anaknya, sehingga kelak mereka benar-benar menjadi miftahan lil khair, menjadi kunci kebaikan, untuk membuka kebaikan dan menjadi kunci untuk menutup segala kejelekan. Kita doakan mudah-mudahan panjang umur semua orang tua kalian, mudah-mudahan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang halal, dan semoga Allah taala memberikan kesuksesan kepada kalian semuanya. Dan juga terima kasih kepada semua panitia yang telah melaksanakan atau menyelenggarakan acara ini dengan luar biasa. Ada Ustazah Kiki ini yang menjadi menjadi skenario ya dalam drama tadi ya. Ustazah No dan ustazah-ustazah yang lain ya yang telah dipimpin oleh Ustazah Dawin ini sangat luar biasa sekali. Kami juga mengucapkan kepada Bapak Haji Abdul Salam sebagai ketua yayasan. Beliau sudah pensiun, insya Allah beliau lebih fokus lagi di Yayasan Al Hidayah insya Allah. Dan doakan kami juga orang-orang yayasan ini. Jadi ceramah saya ini sekaligus sambutan Bapak Ibu sekalian ya, sekaligus sambutan ya, karena ini merangkap semuanya insya Allah. Jadi doakan kami semuanya, mudah-mudahan cita-cita kita seperti yang disampaikan oleh anak kita, bahwa mimpi hari ini akan menjadi kenyataan di hari esok. Dan alhamdulillah apa yang menjadi kenyataan hari ini itulah mimpi-mimpi Bapak Ibu sekalian, para pengurus ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan bantuan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.